Tidak ada yang moderasi agama. Agama itu tidak perlu dimoderasi, ya, karena agama itu sudah mutlak kebenarannya, ya, sudah mutlak kebenarannya. Yang dimoderasi itu bagaimana seorang memahami ajaran agama itu sendiri. Al-Quran nggak pernah berubah, nggak perlu berubah, udah sempurna bagi Muslim sebagai seorang Muslim yang mempercayai Al-Quran sebagai kitab sucinya, ya. Tapi yang mesti dimoderasi itu, mesti tengahi itu adalah pemikiran, pemahaman mereka terhadap ajaran agama itu sendiri. Jadi yang disebut moderasi di sini adalah orang yang tengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tapi dia berada di tengah-tengah. Biasanya para ulama, ya, para intelektual, cendekiawan mengutip ayat Al-Quran yang biasa dijadikan pedoman dalam moderasi agama ini adalah pada surat Al-Baqarah ayat 143. Apa itu? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Situ. Umat pertengahan. Bahkan ada tafsir yang mengatakan ummatan wasata, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu makna secara kontekstual. Tapi kalau umat pertengahan itu adalah kontekstual. Yang tekstual itu pertengahan, tapi kontekstual itu adalah umat yang terbaik. Nah, jadi tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu adalah konservatif. Bapak Ibu tahu konservatif? Yang ingin melaksanakan ajaran agama ini ingin kembali ke masa lalu, ke masa di mana Rasulullah masih hidup, sahabat masih hidup. Padahal masanya berbeda dengan masa yang sekarang ini. Ingin kembali aja ke masa yang lalu. Orang yang seperti ini biasanya orang yang seperti ini menolak adanya budaya, tradisi yang ada di masyarakat, dan menolak modernitas serta hal-hal lain yang terkait yang tidak terkait dengan masa lalu. Setiap orang yang berbeda dengan pendapatnya dianggap kafir, bid'ah dan lain sebagainya. Ini dalam satu agama ini, sehingga kebenaran itu mutlak punya dia sendiri. Yang masuk surga dia, buka pintu surga dia, yang bangun surga mungkin dia juga. Kok mau sendiri surga, dan takut gitu. Orang lain neraka semua, ya. Karena mereka menafsirkan kebenaran itu berdasarkan penafsiran dia pribadi yang lain salah. Nah, ini namanya ekstrim kanan, konservatif, tidak mau menerima hal-hal baru, perubahan yang berbeda dengan masa. Padahal dia sendiri tidak mungkin sama persis dengan hidup, sama persis dengan zaman Rasulullah SAW. Bahkan kemarin ketika Mahfud MD itu memancing replika publik itu, bahwa kalau sekarang ini diadakan pilihan pemimpin sama dengan Rasulullah, haram, ribut se-Indonesia. Padahal memang benar, nggak mungkin kan? Kita seluas ini tapi pilih 4 orang gitu. Yang lain nggak dilibatkan gitu. Itu masalah seperti itu. Jadi beda dengan dulu. Itu ekstrim ya. Ini namanya ekstrim kanan. Yang kedua ekstrim kiri, liberal. Ekstrim kiri itu adalah mereka yang menyampingkan kesucian agama itu sendiri. Misalnya seperti ini. Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu, kalau dia tidak sesuai dengan perubahan zaman, jangan dipakai. Di antaranya tentang waris yang saya sebut, contohkan itu. Waris itu, seorang laki-laki itu mendapat 2 bagian dari perempuan. Ya, berarti perempuan 1 bagian dari laki-laki. Nah, konteks zaman sekarang ini ayat itu tidak relevan dan harus dihapus gitu. Kenapa? Kebutuhan perempuan lebih banyak dari kebutuhan laki-laki. Soalnya dibalik, Al-Quran itu salah, tidak cocok lagi. Itu dibalik, hati-hati. Hati-hati ya. Makanya apakah dia yang liberal, ekstrim kanan dan ekstrim kiri sama-sama berbahaya kepada jiwa sekalian. Nah, dalam konteks satu agama saja itu berbeda, apalagi dengan agama yang lain. Jadi dalam konteks moderasi ini adalah ada toleransi di dalamnya, saling menghargai di dalamnya. Apakah itu di antar agama, antara muslim dan muslim, atau satu agama yang berbeda mazhab dengan mazhab, itu harus saling menghargai. Misalnya kalau kita berbicara masalah ormas NU misalnya, RI itu kan tradisinya terkenal itulah ada tahlilan, ada maulid dan lain sebagainya. Nah, kita yang biasa maulid, yang biasa tahlilan ketika orang meninggal itu
Jangan sampai mencaci maki orang yang tidak mau dan tidak tahlilan, biarin saja. Mau silakan, tak mau silakan, bukan urusan kita, pahala itu urusan kita. Tapi sebaliknya, orang lain juga tidak boleh menghina berani seperti itu. Kenapa? Kita juga punya pedoman yang jelas tentang hal ini seperti itu. Jadi kalau kita saling menghargai antara satu dengan lainnya, maka insya Allah keberagaman bangsa dan negara ini akan berjalan damai sebagaimana yang kita harapkan. Jadi saling menghargai antara satu dengan lain. Begitulah dengan saling etnis di sana, ya, berbangsa. Tadi juga saya sampaikan bahwa paling banter kita ini kenal etnis yang ada di Indonesia ini ada di kuburan ini paling banter menghafalnya 10 aja, ya, 10 saja. Kalau dihafalnya 10 aja hafal. Padahal sesungguhnya jumlah etnis di Indonesia ada 1304 di sana. Bayangkan kalau semua kita permasalahkan budayanya, permasalahan tradisinya, permasalahkan latar belakangnya, ada 1300 golongan musuh kita di Indonesia. Sampai kiamat kan hanya terus, tidak pernah menghargai antara satu dengan yang lainnya. Jadi biarkan agama Kristen itu berjalan dengan beribadah sesuai ibadahnya sendiri, Islam beribadah sesuai Islam sendiri, agama Islam sendiri. Yang tidak boleh toleransi itu hanya satu. Saya mengutip tadi malam apa yang disampaikan oleh Kabupaten Amin, ya, Bimas Jakarta Pusat dasarnya. Yang tidak boleh toleransi itulah kalau kita berbicara dalam konteks teologis, itu tidak boleh toleransi. Konteks teologis, kita orang Islam memaksa orang Kristen masuk masjid untuk sama-sama ibadah dengan alasan saling menghargai, tidak boleh. Atau sebaliknya kita wajib masuk ke gereja, menghargai kawan-kawan kita yang sedang beribadah di gereja, itu juga boleh. Kenapa? Itu masuk dalam konteks teologis. Tapi dalam konteks keagamaan, kehidupan bermasyarakat, maka moderasi itu harus benar-benar ditegakkan. Kenapa? Kita ini kaya keberagaman, beraneka ragam suku, bangsa dan agama. Kalau kita perbedaan seperti itu kita pertajam dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita akan penuh dengan permusuhan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ketika kita ke majelis taklim, ke pengajian, pulang hati terasa senang gitu loh. Ketika ketemu dengan saudara kita itu menganggap saudara kita, itu berarti ajaran sampai ajaran yang benar. Namun ketika kita pulang dari majelis taklim pengajian, lihat orang lain itu kafir, itu harus bunuh, itu ada yang tak jelas ini. Ya, ada yang tidak jelas. Oleh karena itu, tugas dari grup kita saat ini adalah untuk menanamkan paham moderasi agama itu kepada siswa dan siswi kita masing-masing. Jadi yang dimoderasi itu, yang ditengahi itu adalah bukan agama. Makanya tidak ada moderasi agama, tidak ada. Yang ada itu adalah moderasi keberagaman. Paham orang itu, perilaku, ya, praktek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari itu yang harus dibenarkan. Jadi moderasi itu kalau kita kutip dari Quraisy Shihab dengan Kiai Syahid Syirot gitu ya, itu berasal dari kata mutawassyid ya. Jadi mutawassyid, fa'ilnya itu mutawassyid, si fa'ilnya. Karena lidah Indonesia sangat sulit untuk menyebut mutawassyid, maka disebut wasit. Wasit itu juga penengah. Tengok main bola lain dia penengah, wasit namanya kan. Wasit itu menerang. Kalau di sini ada saya Pak Amir, di situ ada Yaomi dengan Bu Rida di tengah, ada Pak Sudi, moderator namanya. Jadi tidak jauh artinya moderator dengan wasit dan itu kurang lebih seperti itu. Jadi penengah, ya, tidak terlalu condong ke kanan, juga tidak terlalu condong ke kiri sekalian. Itu sekilas tentang moderasi. Kalau mau perdebatkan itu sudah nanti. Yang selanjutnya, karena sesuai kesepakatan tadi malam, sedikit saja itu. Nanti pahamnya sendiri.